Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita untuk membahas materi akuntansi keuangan, yaitu mengenai penyusutan aset tetap. Kita meneruskan dari pertemuan yang pertama ya. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua. Adapun kompetensi dasarnya untuk kali ini yaitu yang pertama, menerapkan metode penyusutan aset tetap dan pencatatannya. Yang kedua, melakukan pencatatan penyusutan aset tetap. Adapun tujuan dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang menentukan besarnya penyusutan aset tetap. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menganalisis macam-macam metode penyusutan aset tetap. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menghitung penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun ganda, metode satuan unit produksi, dan metode jam mesin. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu mencatat penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun ganda, metode satuan unit produksi, dan metode jam mesin. Untuk peta konsep sama seperti pertemuan yang pertama ya, akan tetapi untuk faktor-faktor penentu besarnya penyusutan sudah kita bahas di pertemuan pertama. Dan sekarang kita ke metode penyusutan, fokus dengan 3 metode penyusutan saja, yaitu saldo menurun ganda, jumlah aktivitas, dan jumlah jam kerja. Oke, yang pertama, metode saldo menurun ganda. Penyusutannya bisa kita cari dengan cara tarif dikali dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, di mana tarif penyusutan yang dinyatakan dalam persentase tertentu yang dihitung dari 100% dibagi umur ekonomis dan dikalikan 2. Sebagai contoh, pada tanggal 2 Januari 2019, CV maju bangun membeli peralatan pabrik dengan harga 18 juta rupiah. Peralatan tersebut digunakan mulai 3 Januari 2019. Peralatan ditaksir memiliki umur ekonomis selama 5 tahun. Nah, apabila perusahaan menggunakan metode saldo menurun ganda, maka penyusutan aktiva tetap selama 5 tahun adalah berikut penyelesaiannya. Sudah kita ketahui bahwasanya harga perolehan senilai 18 juta dan umur ekonomisnya 5 tahun, tarifnya 40%. Maka untuk tahun pertama penyusutannya senilai 7.200.000 rupiah. Dari mana penyusutan 7.200.000 rupiah itu? Yaitu dari tarif 40% dikalikan dengan harga perolehan dan dikurangi penyusutan. Namun untuk tahun pertama, karena belum ada akumulasi penyusutan di tahun sebelumnya, maka hanya tarif dikalikan dengan harga perolehan saja, sehingga nilainya 7.200.000 rupiah. Nah, untuk akumulasi penyusutan di tahun pertama masih sama besarnya seperti penyusutan, dan nilai bukunya sebesar 10.800.000 rupiah. Dari mana nilai itu? Nilai itu diperoleh dari harga perolehan 18 juta rupiah dikurangi dengan akumulasi penyusutan 7.200.000 rupiah. Nah, kemudian untuk tahun kedua penyusutannya 4.320.000 rupiah. Dari mana itu? Tarif 40% dikalikan dengan harga perolehan 18 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun pertama 7.200.000 rupiah. Nah, untuk akumulasi penyusutan di tahun kedua, jadi akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan penyusutan tahun kedua, jadilah total akumulasi penyusutan tahun kedua. Dan untuk nilai buku sama, yaitu dengan cara mencarinya
Harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk tahun ketiga, keempat, kelima sama seperti itu cara mencarinya. Kemudian yang kedua, metode aktivitas satuan unit produksi, di mana metode aktivitas mengasumsikan bahwa penyusutan merupakan fungsi dari produktivitas aset. Untuk mencari penyusutannya, pertama kita mencari tarif terlebih dahulu. Tarif penyusutan persatuan yaitu dengan cara harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, dibagi dengan taksiran jumlah yang dihasilkan. Kemudian kita mencari biaya penyusutan produk, yaitu jumlah satuan produk yang dihasilkan dikali dengan tarif penyusutan. Sebagai contoh, sebuah mesin fotokopi didapat dengan harga perolehan 60 juta rupiah. Nilai residunya 10 juta rupiah. Ditaksir dapat digunakan untuk memfotokopi 1 juta lembar. Pada tahun 2019, mesin tersebut dipakai untuk memfotokopi 250.000 lembar. Sedangkan di tahun 2020 digunakan untuk 150.000 lembar. Maka biaya penyusutan di tahun 2019 dan 2020 bisa kita cari. Yang pertama kita mencari tarif penyusutan persatuan terlebih dahulu, yaitu harga perolehan senilai 60 juta rupiah dikurangi dengan nilai residu 10 juta rupiah dibagi dengan total produk yang dihasilkan, yaitu 1000 lembar, sehingga tarif penyusutan persatuan yaitu Rp50. Nah, dari situ biaya depresiasi tahun 2019 berarti tarif Rp50.000 dikalikan dengan 250.000 lembar, sehingga nilainya Rp12.500.000. Sedangkan biaya depresiasi di tahun 2020 tarifnya Rp50 dikalikan dengan 150 lembar, sehingga nilainya Rp7.500.000. Kemudian metode jam kerja. Metode dengan satuan jam kerja mengasumsikan bahwa beban penyusutan berdasarkan jam kerja yang dapat dicari dalam periode yang bersangkutan. Pertama kita mencari tarif penyusutan terlebih dahulu, yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai selama masa penggunaan aset tetap. Sedangkan beban penyusutan caranya yaitu jam kerja yang dicapai dikalikan dengan tarif penyusutan tiap jam kerja. Contoh, pada tanggal 31 Desember merupakan periode penyusutan laporan keuangan, menunjukkan PT Jaya mempunyai sebuah mesin yang dibeli tanggal 1 Januari 2020 dengan harga perolehan 500 juta. Mesin tersebut ditaksir mempunyai kemampuan produksi sebesar 30.000 jam. Dalam tahun 2020 telah digunakan selama 5.000 jam dan nilai sisa mesin 50 juta rupiah. Maka biaya penyusutan di tahun 2020 yaitu pertama kita mencari tarif penyusutan terlebih dahulu. Harga perolehannya 500 juta dikurangi dengan nilai residu 50 juta dan dibagi dengan jumlah kemampuan produksi yaitu 30.000 jam, sehingga tarif penyusutannya senilai Rp15.000. Maka beban depresiasi tahun 2020 yaitu tarif Rp15.000 dikalikan dengan kemampuan produk jam kerja ya 5.000 jam pada tahun 2020, sehingga beban depresiasinya senilai 75 juta rupiah. Baiklah, untuk kegiatan evaluasi silakan kerjakan tugas 2 di LKPD dan sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.